Cahaya matahari pagi yang lembut menyiram depan teras rumah saya. Sembari menikmati teh, saya membaca pesan masuk. Kak, dari kemarin katanya Al-Quran menyinggung masalah peradaban. Mana? Memang ada. Kalau dipikir-pikir, hubungannya apa Al-Quran dengan peradaban? Peduli amat dengan peradaban? Bukannya Al-Quran hanyalah kitab suci, kitab ibadah. Hehehe, sabar ya dek. Santai dulu. Ngaji itu pelan-pelan. Meskipun pakai video singkat seperti ini, ya nggak instan-instan banget. Agak sabaran ya. Saya mau menjawab soal keduamu dulu. Itu sangat menarik. Saya ulang, apa hubungannya Al-Quran dengan peradaban? Bukankah Al-Quran hanyalah kitab mau'izah atau ibadah? Oke, saya mencoba menjawab dengan cara berbalik tanya. Memang kalau sudah menjadi kitab ibadah atau agama, apakah tidak boleh ikut campur dalam urusan peradaban? Bukannya ketika itu bersih, jujur, amanah, peradaban akan lebih cepat maju dan berkembang? Bukankah itu syarat mutlak untuk mendirikan peradaban? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Qad aflaha man tazakka. Di ayat lain, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Tanpa tazkiyatun nafs atau membersihkan hati, cepat atau lambat peradaban akan ambiar. Lah itu kunci utamanya kok. Ya kan tetap saja kak, agama itu hanya ngurusi soal hati yang nantinya menimbulkan rasa candu alias mabuk agama, gak ngurusi peradaban secara langsung kak. Lah itu bukan Islam banget deh. Sabar ya, saya kan belum selesai menjelaskannya. Dalam Islam, justru karena Al-Quran sebagai kitab agama, maka dia memberi kewajiban kepada seluruh manusia untuk ikut serta bertanggung jawab dalam membangun peradaban. Bahasa Al-Qurannya Imaratul Ard, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata makmur. Ibadah bukan cuma sholat, puasa, haji aja ya dek. Membangun peradaban sesuai konsep Al-Quran itu sebenarnya dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah lah yang menciptakan kalian dari bumi atau tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Allah telah memerintahkan kita untuk memakmurkan bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena tugas pemakmuran tadi, kita dijuluki Allah sebagai khalifah, sebagai imam. Ayat-ayat yang senada pun banyak. Kembali kepada kata imarah. Apakah kata imarah hanya mencakup ibadah di dalam masjid, ibadah dalam hati saja? Tentu tidak. Kata imarah mencakup nilai-nilai luhur, mencakup segala bentuk pembangunan nilai positif di atas muka bumi ini, baik dalam sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Ringkasnya, semua yang berhubungan dengan aktivitas pemakmuran di muka bumi ini, itulah imarah. Insya Allah jelas ya dek.